Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna hasanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Muawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Mustahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Samsuddin, Ustaz Nafis, Aresatis, semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan di majlis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai taklim kita suratul Fatihah. Imam al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi Syafi'i Saliman Sinna Sunan Lari Balais Muhammad Ibn Samarkandi la yazim yazim Muhammad yazim Rasuli Mubarak wa la rain fuqaha hadzal masjid ila hadrat Ustaz Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin arrahmanir rahim. Fatihah yang kedua buat kawan kita Ustadz Kazruni ya, beliau masih dirawat ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dia sehat badannya, bisa kembali berkumpul bersama-sama. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wa sa'usus al-akhina Kazruni Yahya syifaan ajalan ila hadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Mughirah ibnu Syu'bah ya, bahwasanya hari kiamat buat kita itu adalah ketika kematian datang kepada kita. Itulah kiamat kita. Kalau kita nunggu kiamat yang sebesar, insya Allah kita nggak ketemu. Apalagi kalau sampai ketemu dengan yang namanya Dajjal ya. Makanya kan kita itu doa sama Allah di akhir tasyahud itu kan disuruh tambahin innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, Nabi ngajarin itu di dalam tasyahud akhir nih, yang kalau yang tasyahud akhirnya masih innaka hamidun majid, tambahin lagi tuh ujungnya ya. Kenapa? Rasul itu ngajari kita itu berlindung dari kejahatannya yang namanya Dajjal. Karena nanti kalau dalam Riyadhus Shalihin ketika Rasul bicara tentang Dajjal itu ya, nanti yang selamat itu dari semua umat Islam yang ada cuma 70.000 ya. Umat Islam banyak ya, 70.000 doang yang selamat. Kalau Dajjal udah turun tuh sisanya itu pasti kepengaruh sama Dajjal semua. Yang selamat cuman 70.000. Ya, sekarang umat Islam di Indonesia berapa ya? Total penduduk kita 200 berapa juta? Ada 300 juta kali Indonesia ya. Yang muslim berapa ya? Ada 200 lebih ya. Di Indonesia aja, itu baru di Indonesia aja taruhlah 200.000. Belum di Arab, belum di Malaysia, belum semua. Kalau dihitung misalkan di Cina aja orang Islam aja ada 150 juta lebih. Ya kan, kalau kita hitung seluruh dunia taruhlah 1 miliar umat Islam. Kalau yang selamat 70.000, berapa perbandingannya? Makanya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Dajjal itu sakti.
Ya, dia punya kelebihan, bisa ngidupin orang mati. Orang mati dihidupin lagi. Nah kita aja kadang-kadang ngelihat dukun aja, ya, tasbihnya bisa terbang aja kita udah kaget. Sakti, kerisi bisa nyala, orang ada gitu, ada pencetannya, ada baterainya, pakai baterai jam nyala-nyala. Itu kan namanya pesulap merah kan dibongkar-bongkarin tuh. Ya praktek-praktek dukun. Jangan mengatakan percaya sama dukun. Nih kalau dari dikeluarin apa? Paku, jarum. Nah orang tukang sulap tadinya dia. Nah sulap nggak laku, corona jadi dukun. Ya. Keluar. Ya begitu modelannya. Makanya ada orang nih. Kan dulu sering tuh kalau ada lapangan-lapangan tuh ada tukang-tukang ngobatin tuh, ya kan? Kalau dia masih ada, bisa tuh orang lagi ditepok bisa jalan. Ntar giliran dia udah itu, gembor aja lagi urusan. Ya begitu. Orang itu tuh emang dari dulu udah percaya gitu-gituan. Makanya kalau orang bule itu jarang kena sama gitu-gituan. Kenapa? Dia kagak percaya. Nah kita kalau sugesti kita percaya, nih kayak gue kena teluh nih, gitu. Ya udah, gitu. Sakit udah sugestinya begitu. Tapi memang nggak terlepas dari itu, memang ilmu seperti itu ada, ilmu teluh, santet gitu ada. Orang Nabi Muhammad aja pernah kena kan? Nabi Muhammad pernah kena. Jadi kalau kita kena teluh, kena santet, pantas. Nah Nabi Muhammad aja pernah kena, sakit. Ya. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi nanti itu yang namanya Dajjal itu sakti mandraguna. Ya emang Allah kasih begitu. Makanya kita berlindung dari fitnahnya Dajjal. Jadi insya Allah sih kalau kita kayaknya insya Allah kagak ketemu udah Dajjal. Kalau ketemu Dajjal mungkin kita nih semasjid nggak ada yang lolos ini. Ya pas-pasan. Ya sekarang begini lah, kita nggak usah jauh-jauh. Kita bikin acara maulid. Tiap tahun bikin maulid. Yang saya tanya, dari maulid yang kita dapat apaan? Cuman sekedar acara ritual begitu aja. Apalagi maulid malam-malam kelar jam 1 subuh tutup masjidnya. Belum bangun, coba lihat kalau nggak mana belum ajan tiduran paling habis maulid lah. Sekarang pertanyaan tadi maulid lagi ngomongin sembahyang biar rajin, ini pada kemana? Asar dari ceramah maulid yang datang banyak gak kalau maulid? Banyak. Kalau ngaji? Kenapa maulid banyak? Ya pertama ada berkatnya, itu nomor 1 udah pasti dah ya. Coba kalau kita ngaji kita bagiin berkat nih, siapin berkat 300 setiap ngaji. Insya Allah keluar jalanan bisa tutup lama-lama. Ya karena emang begitu. Nah ini makanya kita ini takaran iman kita ini akhir zaman ya pas-pasan sebenarnya. Makanya gampang digoyah sebenarnya. Gampang digoyah. Makanya kalau bukan ada pertolongan dari Allah, syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini masuk surga ngandelin amal kita, ya jauh. Ya. Jauh. Kalau sahabat itu kalau sedekah besok perang, yang mau bantuin keluarin, dikeluarin. Kalau Sayyidina Umar kalau ngeluarin seadanya duit, Sayyidina Abu Bakar. Kalau Umar masih separuh ngeluarinnya. Ya kan? Kita ada separuh duit kita kalau ada misalnya ada maulid nih besok. Masjid mau maulid kira-kira butuh dana berapa? Habis dah 50 juta. Orang yang punya duit 50 juta di tabungannya banyak gak? Banyak. Tapi kalau buat sedekah dibikinin proposal, berapa isinya proposalnya? Ya begitu. Ya, itu hadirin jamaah yang rahimakumullah. Makanya kita ini sholat minal awalin qalilun minal akhirin. Jadi yang masuk surga itu orang-orang dulu itu lebih banyak dibandingin dengan orang yang sekarang. Itu kita nih rada-rada masuk surga ini rada-rada dikitan gitu. Emang begitu takarannya. Tapi untungnya begitu. Untungnya ada Nabi Muhammad yang nolongin. Gitu. Kita ngarepin itu aja dah. Ya amal yang penting jangan sampai kosong. Ya kan kalau ada santunan yatim kasih, ada maulid nyumbang, ada ngaji kotak lewat isi, jangan pura-pura tidur kan gitu. Isi berapa Zat? Ya terserah berapa aja isinya. Nggak bawa duit besok double gitu. Gitu. Nah itu, nah buat siapa ya? Buat kita juga kan semuanya. Ya makanya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kiamat kita adalah datangnya kematian kita. Itu sebagaimana dikatakan Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Wa dzikra an Alqamah bin Qais annahu kana fi janazati rajulin faqama 'ala al-qabri falamma dufina qala amma hadzal abdu faqad qamat qiyamatuh. Ya disebutkan dari Alqamah bin Qais. Beliau satu waktu pernah
berada di hadapan jenazah seorang laki-laki, lalu kemudian habis itu dikuburin, ya. Lalu setelah dikuburin dia bilang, adapun hamba ini, ya, sungguh bagi dia ini telah datang kiamat. Jadi buat tuh orang yang udah dikuburin itu kiamat buat dia udah datang. Berarti kalau kita belum nih kiamat kita, ya belum datang kiamat. Kapan? Nggak tahu. Tapi kalau udah sakit-sakitan kiamatnya udah mulai dekat. Gitu, ya. Tapi nggak jaminan juga, itu ya. Artinya begini, wa kam min sahihin mata bi ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit. Dan wa kam min alilin asahinu minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit, ya, geletak di kasur tahunan kagak mati-mati. Berapa banyak kejadian suaminya sakit udah setahun, yang mati siapa? Bininya. Ya bininya, kenapa? Kecapean kali di ngurusin, mati bininya. Nah yang sakit, kata yang sakit, ya Allah, nih malaikat gak salah nyabut katanya. Nah kan gue yang sakit, ngapa jadi bini gue yang mati? Tapi itulah yang namanya umur semuanya. Ya gak ada jaminan. Yang penting pokoknya ya biar bener aja udah kita hidup. Ya sebenar-benarnya kita normatif aja udah kita sih umat akhir zaman. Yang penting sembahyang 5 waktu, ya jamaah kalau bisa. Puasa Ramadan, lalu kemudian hal-hal yang lain yang sunnah-sunnah kerjain udah. Kemarin puasa Asyura, ya kerjain yang model begitu. Ya, itu aja udah. Ya karena kalau kita ngarep amal kita yang gede-gede banget, nggak cukup. Ya. Tapi kadang hadirin ada amal yang menurut kita kecil, tapi besar di hadapan Allah. Gitu. Amalan-amalan yang spontan. Kita lagi jalan nih. Kita ngelihat di jalanan ada beling, ya di jalanan nih di beling. Lalu kemudian tiba-tiba hati, oh ntar kalau orang kepijak, sianan nih. Cuman begitu doang. Kemudian itu beling kita ambil, kita cari tempat sampah, kita buang. Itu nanti bisa jadi di hari kiamat amalan kita ngaji, ya, amalan kita sedekah, ketika ditimbang kalah sama yang tadi aja. Cuman mindahin beli spontan, sesuatu yang spontan tuh, jadi kayak begitu hadirin rahimah. Jadi belum tentu juga amalan-amalan yang menurut kita kecil ternyata itu yang menjadi kunci kita nanti di akhirat. Makanya jangan nganggap remeh yang kecil-kecil gitu. Jalanan tuh ada apaan, batu, kita berhenti dulu, ada kucing. Nah anak kucing tidur di tengah jalan. Nah anak kucing, ya kan, kita lagi jalan nih, udah berhenti dulu, kita apain? Pindahin dulu, si anak ini ntar ketabrakan, gepeng lu. Nah anak kucing, namanya anak kucing, dia gak ngerti, pindahin. Itu yang kayak gitu, kelihatannya kecil, tapi punya nilai gede di hadapan Allah. Bisa jadi ente nyumbang maulid 5 juta, sama ente mindahin kucing, gedean mindahin kucing pahalanya. Ustaz kalau gitu besok kita maulid gak usah nyumbang dah, kita cari kucingnya di jalanan gitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya ada juga orang tuh yang punya wiridan macam-macam, ya. Ada yang itu sama binatang, ngasih makan kucing. Ada, saya lihat orang itu, dia beli makanan kucing sekarung tuh. Berapa kilo tuh ya sekarung tuh? 25 kilo apa ya? Itu di jalan tuh kalau pagi ada kucing tuh kasih makan. Ada yang begitu. Lalu kalau ada kucing yang sakit dilihat tuh pada borok, pada gudik, diambil sama dia, dibawa kemana? Ke rumah sakit hewan. Itu disuruh rawatin. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh, ya, nilainya gede. Ya, jangan kita pikir nggak ada nilainya. Makanya itu hadirin, ya, kebaikan-kebaikan yang kecil yang kadang kita nggak duga, justru itu bisa jadi kunci kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Nah, tapi tetap kuncian awalnya ya sembayangnya biar bener dulu, 5 waktunya yang bener. Nah kalau gitu gue sih yang penting gue nyari kucingnya, gue kasih makan kucing, sembayang. Nah, yang penting kan gue kasih makan kucing, itu nggak bisa, sembayang dulu. Ya tetap. Ya. Lalu dia bilang begitu. Jadi orang ini anak orang laki yang udah dikuburin ini, sungguh kiamatnya dia ini udah tiba buat dia. Wa innama qala dzalika li annal insana idza mata faqad ayana amruhu yaumal qiyamah li'annahu yaral jannata wan nara wal malaikata wa la yaqdiru ala amalin minal a'mal fasara bimanzilati man hadara yaumal qiyamah.
Jadi begitu. Kenapa dibilang begitu? Ya. Wa innama qala zalika, dan adalah beliau mengatakan demikian. Ini anak muda ini, orang laki ini, dia sudah tiba kiamat buat dia. Orang itu li'annal insan, karena yang namanya manusia itu kalau dia sudah meninggal, maka itu berarti urusan hari kiamat itu udah datang sama dia. Urusan hari kiamat udah tiba kepada dia. Ya, kenapa begitu? Pada saat itu dia bisa melihat surga, dia bisa ngelihat neraka, dia bisa ngelihat malaikat. Itu orang kalau udah mati gitu. Sekarang kata di orang hidup bisa ngelihat surga? Enggak ada. Bisa ngelihat neraka? Enggak ada. Ngelihat malaikat, aku tadi bisa ngelihat malaikat di kebun. Nah ngapain malaikat di kebun? Ya, kalau ketika udah mati baru kita bisa menyaksikan. Makanya orang ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa ngelihat malaikat, bisa melihat surga, walaupun surga itu belum bisa dimasukin, tapi dia udah bisa ngelihat itu surga kayak bagaimana indahnya. Nah, makanya dianggap ini mereka sudah berada di posisi hari kiamat, dan dia sudah nggak bisa lagi berbuat dan beramal soleh. Wala yaqdiru ala amalin minal a'mal, udah nggak bisa sembahyang lagi. Ya masa ada orang semalam dikuburin jam 8 tahu-tahu sholat subuh sembahyang paling depan. Udah mati tuh. Siapa yang namanya? Dudung, kan udah mati malam. Itu di depan lagi ngapain sembahyang? Gak ada, udah selesai urusannya. Dia udah nggak bisa lagi beramal soleh. Makanya nyari amal itu sekarang nih waktu di dunia. Maka jadilah kedudukan dia seperti orang yang berada di hari kiamat. Walaupun dia ada di dalam kubur, tapi keadaan alam kubur mirip dengan keadaan nanti pada hari kiamat. Walaupun kuburan itu belum kiamat, tapi itu sudah mencerminkan bagaimana hari kiamat nantinya. Ketika ada perhitungan amal, akan diperlihatkan surga, amal catatan kita akan diperlihatkan oleh Allah. Di situ sudah diperlihatkan kepada kita. Fa khutima ala amalihi bil maut. Maka ditutup orang tersebut dari perbuatan amal-amal ibadahnya dengan kematian dia. Artinya ketika dia meninggal dunia nggak bisa lagi melakukan amal. Makanya selagi kita masih hidup, ya, perbanyak amal-amal soleh. Ya kapan lagi? Apalagi yang udah tua-tua dah. Ya nggak? Bang Nafis ya, Bang Nafis udah batuk mulu nih dia. Gitu. Iya begitu udah begitu kan begitu udah badan kita udah nggak usah, saya aja udah pada tua udah gitu kan, ya nggak, udah umur ya itu nggak umur umat Nabi kan 60-70 itu kan rata-rata, tapi kan bisa duluan matinya juga. Kalau yang umur lebih dari 70 jarang, banyak kan yang belum 60 udah pada mati. Jadi seperti itu. Begini hadirin rahimakumullah. Ya, datang udah ke masjid, sembahyang ya 5 waktu. Ya lo nggak 5 waktu, 1 waktu udah. Ente sempetnya kapan? Aneh sempetnya maghrib doang. Ya udah maghrib dah sembahyang jamaah. Yang 4 di mana terserah ente dan mau sembahyang di mana kayak. Yang penting cobain dulu atuh. Gue kalau ke masjid kayaknya bawaannya orang pada ngeliatin gue. Itu perasaan lo doang. Siapa yang ngeliatin dia? Nggak pernah ke masjid tadi. Jadi kalau ke masjid perasaannya kayak aneh gitu. Kayak nggak ada yang ngeliatin. Lagi siapa yang ngeliatin dia lagi? Kagak, udah ke masjid udah datang. Ya biasain. Apalagi kalau umurnya udah pala 5, udah mau 60. Itu udah wajib udah ke masjid. Mau ngapain lagi? Kalau gini hari jam segini sembahyang maghrib belum. Enggak mandi belum. Masih belegot aja di rumah. Ngerokok, ngopi. Ya Allah, mau ngapain? Ya. Itu kalau ibarat lampu merah tuh ya, itu lampunya udah kuning. Ya, udah kuning dikit lagi merah, mati udah, mau ngapain lagi udah. Ya makanya harus rajin. Ya walaupun dulu mudanya nggak bener, tapi kan al-amru bil khawatim. Perkara gimana akhirnya? Dulu dia nggak bener, tapi pas sudah tua rajin ke masjid, duduk. Kata orang, emang dia sembahyang bisa ngaji tuh. Udah kata, ya yang penting dia udah mau datang aja udah bagus. Tuh baca Fatihahnya gimana tuh nih? Makanya yang begitu jangan sembahyang sendiri, jadi makmum. Biar imam yang nanggung bacaan, ada Fatihahnya beletetan gimana? Sembahyang di rumah, kata malaikat lu baca apa sih? Gue kagak paham.
Nah gitu, mau ngaji juga udah tua katanya. Udah susah. Udah kalau yang model begitu emang nih ngaji udah susah, udah sembahyang mana bayangnya? Masjid. Makanya kayak dulu kemarin tuh waktu zaman corona itu kan ketika dari pemerintah masjid tutup, sembahyang tarawih nggak boleh, itu kan tutup tuh pada bingung. Yang bingung siapa? Yang kagak bisa ngaji. Dia bingung. Gue di rumah jadi imam, nah pinteran bini gue ngajinya. Masa imamnya bininya kan kagak boleh, tetap mesti laki jadi imam. Akhirnya wah apa begitu jadinya. Sebenarnya bukan yang kalau yang pada bisa ngaji tarawih di rumah jadi alhamdulillah. Gue jadi terbiasa jadi imam. Mengapa? Gara-gara kemarin corona tuh hampir 2 tahun jadi imam terus di rumah tiap malam. Ya, jadi kalau yang bisa enak, coba yang nggak bisa, nggak usah jauh-jauh. Ente diri di belakang imam nih, ya. Takut disuruh baca doa, ya kan? Pada pindah orang takut disuruh baca doa kok katanya. Udah apa gemeteran duluan. Gitu. Sama kayak misalkan lagi sholat Jumat, khotib belum datang, udah jam 12 kurang 2, ya kan? Ini semuanya ada bisa jadi khotib, dengan kayak katanya, perut gue mulus nih. Mana lu mulus gue? Khotib belum datang, gimana gue Ustaz? Makanya kan mesti ada yang ya, kalau ada yang udah bisa, khotib belum datang, yarin aja dia nggak datang, ntar gue yang naik amplopnya buat gue. Selesai udah. Tapi kalau nggak bisa, udah kayak kemarin sholat tarawih nggak boleh di masjid, di rumah masing-masing. Nah bingung. 30 hari kalau ngundang Ustadz ngamplop ini berapa? Nanti kagak bisa jadi imam. Masa bininya dulu aja jadi imam dah, nah gue kagak bisa ngaji gitu. Ya nggak bisa, mesti harus orang lain. Nah di situ tuh baru berasa, oh iya penting banget yang namanya. Nah jadi segala sesuatu tuh ada hikmahnya semua. Tapi giliran yang begitu, giliran udah boleh sembahyang tarawih, kagak nongol juga di masjid. Dia protes, gimana sih nih sembahyang tarawih nggak boleh? Gitu. Kan kita pengen sembahyang ke masjid. Dia protes ya kerjaan itu. Giliran udah boleh nggak nongol-nongol yang gitu. Mana yang tukang protes? Gitu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya makanya orang kalau udah meninggal udah nggak bisa lagi beramal. Fayaqumu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Maka terjadinya hari kiamat ya, atas seseorang itu ya ketika dia meninggal dunia. Ya. Jangan itu. Jadi kondisi hari kiamat buat dia adalah dengan matinya dia. Gitu. Jadi kita nggak usah nungguin kiamat-kiamat yang banyak tuh tanda min asyratis saah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya itu sih asal baca-baca aja nggak apa-apa. Tapi yang pasti kiamat kita itu tinggal ngitung aja. Patokannya umur Nabi dah. Iya Bang Nabis berapa umur sekarang dah? 66 udah lewatan udah. Iya udah bonus namanya udah 66. Orang Nabi matinya 63. Iya udah bonus. Itu. Nah itu patokan kita begitu. Umur Nabi berapa? 63. Umur kita berapa sekarang? 60. Berarti 3 tahun lagi mati. Kiamat. Maka persiapin bekal kita ya. Syukur-syukur dapat bonus. Ya kalau nggak dapat bonus ya yang penting kita tidak siap-siap. Patokan begitu aja dah. Sama kayak orang begini. Orang kalau kerja pensiun umur berapa saja Jis? Pensiun umur 60. Ada yang 60, ada yang kurang dari 60. 56, 55 ada, taruh ada 55 ada pensiun. Nah sekarang dia umurnya udah 48, 49. Dia udah ngitung kan kalau 55 berarti tinggal 6 tahun lagi dia pensiun. Apa yang harus dilakukan sama dia? Nyiapin duit buat apa? Ntar kalau gue udah pensiun, gue udah gak kerja, kira-kira ya pendaringan kita dari mana? Dan mulai mikirin dah tuh, bikin usaha, bikin apa? Ada yang pikirannya panjangan dikit di korupsi. Ya, buat bekal ntar nih kalau gue udah pensiun ya apaan? Udah, ya kan duitnya dapat banyak tuh, beli tanah, bikin kos-kosan, bikin kontrakan, apa aja dibikin. Yang penting dipikirin, buta kalau gue udah pensiun, gue udah gak kerja, dari mana lagi gue dapat? Kalau nggak nyam, nah sama kayak begitu. Nah kita ini kan begitu, umur udah berapa? Kalau kita patokin umur Nabi 63, kira-kira berapa tahun lagi kita mati? Nah berarti nanti kita butuh persiapan buat setelah kematian kita. Nah kumpulin amal yang banyak. Nah kalau dulu waktu masih muda kita jarang puasa Ramadan, ya. Ini lagi sekarang dikodok-kodokin tuh semua puasanya. Nah yang tahu kita
Saya yakin nih kita masih mudanya banyak yang pada bandel pada. Kalau sembahyang ke masjid wudhu, buka wudhu diminum. Siang-siang bocah namanya kadang begitu. Di rumah puasa, di sekolahan makan. Jadi kayak begitu. Nah, kita yang tahu sama Allah. Kira-kira puasa Ramadan berapa banyak yang dulu kita nggak kerjain? Pertanyaan sampai sekarang udah pernah kita bayar belum tuh utang puasa? Bayarin dari sekarang. Kodoin itu puasa. Ente nggak usah puasa Senin Kamis, sudah kodoin aja puasa Ramadan. Tuh hadirin rahimakumullah. Ya persiapan buat nanti kalau kita sudah mati. Karena itu nanti ada hitungannya tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatuba liman kanat khatimatuhu bil khair. Maka sungguh beruntung, ya beruntung ya. Beruntung bahagia bagi mereka yang akhir dari hidupnya itu dengan kebaikan. Maka kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta husnul khatimah. Ya. Orang tuh yang cakep mati lagi sembahyang. Ada di sini yang pernah mati lagi sembahyang, ada enggak? Di sini udah pernah kan? Di sini udah pernah belum? Ada pernah kan? Itu lagi sembahyang mati jadi imam. Tuh yang begitu-begitu tuh, ya yang luar biasa orang-orang tuh. Lagi azan mati ada enggak? Belum. Samsudin kali ini tuh lagi azan mati. Iya kali aja kehabisan nafas keselak kok. Apa tuh? Mati. Ya, husnul khotimah cakep. Ustaz Samsudin meninggal. Yang benar kapan kemarin? Lagi aja Jumat. Ya Allah. Husnul khotimah enggak? Min ahlil khair, udah lagi aja gitu. Orang annahu min ahlil khair. Khair, pasti khair semua juga. Gitu. Lagi aja gitu. Itu hadirin jamaah. Kalau di Mujahidin lagi khutbah Jumat ada pernah mati. Lagi sholat Isya pernah imam meninggal dunia. Lagi sujud terakhir nggak bangun lagi. Jadi begitu. Makanya kalau ada tempat-tempat pernah ada orang mati lagi begitu, sembahyang sering jadi imam. Kali aja kita ketularan juga lagi imam mati. Makanya kalau lagi sakit tuh di sini misalkan sembahyang ada jadwal imam. Kalau lagi sakit jangan kagak datang. Justru lagi sakit datengin paksa. Kalau lagi sakit nih. Ya kali aja lagi jadi imam mati gitu lagi lah. Alhamdulillah sakit. Lah iya kan ente pengen kalau husnul khotimah yang model begitu kan enak kan. Itu lagi sembahyang mati, lagi sakit nih katanya. Atau lagi jadi makmum. Emang dia biasa kalau sholat maunya jamaah terus walaupun udah sakit badannya meriang, tetap dia berangkat juga ke masjid. Ya orang itu kalau emang itu udah menjadi kebiasaan dia sholat walaupun dia lagi sakit, itu jalan ke masjid sehat, pulang ke rumah sakit lagi. Begitu biasanya itu kalau orang yang udah mendarah daging itu yang namanya sholat jamaah. Ya kan kayak Muallim Syafi'i Azami waktu ngajar lagi sakit dia. Ya, giliran ngajar begini sakitnya hilang. Selesai ngajar naik mobil sakit kan beliau sakitnya perjalanan pulang ngajar. Emang begitu coba dah. Ya orang-orang yang jadi guru tuh lagi sakitnya yang sakit biasa-biasa, kalau yang sakitnya berat sih lagi geletak katanya suruh ngajar juga kebangetan itu. Ya sakit-sakit yang ringan-ringan biasanya begitu. Ini hadirin, makanya beruntung orang yang akhir dari hidupnya itu dalam keadaan yang baik. Makanya kan begitu hadirin rahimakumullah. Orang ini manusia ini nggak bisa kita tebak. Hidup ini nggak bisa kita tebak. Ada orang yang awalnya baik, hidupnya jadi baik, tapi waktu mau mati jadi nggak baik. Tapi kita berlindung dari yang begitu. Ya, ada juga orang awalnya nggak baik, hidupnya nggak baik, tapi pas mau mati jadi orang baik. Tapi yang umum awal hidupnya baik, ya perjalanan tengah hidupnya baik, lalu kemudian matinya pun baik juga. Makanya kita jangan merasa sombong. Oh kalau gue sih orang mana kalau mati husnul khotimah. Emang ngapain lo gue sembahyang rajin banget udah 5 waktu. Jamaah ngaji gue nggak pernah libur tuh malam Selasa malam Rebo. Iya. Tapi jangan jadi sombong juga, kagak jaminan juga semuanya. Tapi paling tidak arah ke surganya udah bener. Gitu. Arahnya udah bener. Udah bener. Dia mudah-mudahan
Di tengah jalan nanti tuh enggak meleset. Biasanya sih kalau gitu sih insya Allah enggak meleset, udah aman. Nih hadirin rahimakumullah. Wa qala Abu Bakrin Al-Wasiti. Berkata Abu Bakar Al-Wasiti, ad-duwalu salasun. Keuntungan yang besar itu ada 3 kata beliau. Daulatul haya, keuntungan pada saat kita hidup, wa daulatu indal maut, wa daulatu yaumal qiyamah. Jadi ada 3. Pertama, keuntungan ketika kita hidup. Yang kedua, keuntungan pada saat kita mau mati. Yang ketiga, keuntungan besar yang nanti kita dapat pada saat yaumul qiyamah nanti. Lalu kemudian apa keuntungan hidup itu? Fa amma daulatul hayah fa innahu ya'ishu fi ta'atillahi ta'ala. Keuntungan kehidupan di dunia itu adalah pada saat dia hidup di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untung tuh kita berarti. Ya. Jadi keuntungan yang besar tuh 3. Waktu kita hidup, pada saat kita mau mati, pada saat nanti hari kiamat. Nah waktu kita hidup apa keuntungannya? Kita hidup itu dalam taat sama Allah. Itu berarti kita beruntung jadi manusia. Ya. Kita dilahirkan jadi orang-orang yang keluarga kita dekat dengan agama, dekat dengan ulama. Itu kan begitu. Ya, jadi orang tua kita dari dulu ngajarin kita agamanya kuat, disuruh ngaji, sedekah, puasa dan lain sebagainya. Maka itu terdidik di dalam diri kita. Ketika kita hidup dalam taat pada Allah. Itu beruntung namanya itu. Hidup di dunia. Berapa banyak orang yang gak beruntung. Dia lahir dari bapak-bapak, ibunya, bapaknya yang jauh dari agama. Dengan bapaknya kagak sembahyang, ibunya gak sembahyang. Agamanya Islam, ngaji gak bisa. Nah itu anak lahir. Nah karena bapaknya gak ngerti agama, ya anaknya pun otomatis seperti itu. Makanya nih kita, orang-orang yang mendapat keberuntungan kehidupan di dunia, ya alhamdulillah. Untung kita lahir dari orang-orang tua yang dekat sama Allah. Coba kalau bapak ibu kita jauh dari agama, jadi apa kita kira-kira? Gitu. Ini makanya kita punya tanggung jawab tuh buat anak-anak kita ngedidik mereka biar bisa nerusin apa yang dilakukan sama orang tua. Makanya kadang begitu. Ada satu keluarga, bapaknya dulu rajin ke masjid, sering jadi imam, baca doa. Nah ketika mati kadang-kadang anaknya habis, nggak ada yang nerusin. Itu kan sayang-sayang gitu. Makanya tuh orang tua punya tugas tuh, ayo ya, ajakin untuk nih kayak pengajian begini, anak-anaknya ada di rumah nggak ngapa-ngapain, ikut masjid. Ngapain? Ikut ngaji, duduk aja situ. Tidur juga nggak apa-apa, ada pojokan gitu. Yang penting duduk aja di situ gitu. Ya biarin awalnya tidur dulu. Ya, yang penting dia demen dulu. Begitu modelnya, demen dulu. Kalau udah demen baru. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Tapi kalau yang namanya rumah Allah sih nggak bakal habis. Ya nanti ada yang meninggal, ada aja. Itu muazin kayak imam kayak kita mikir ya. Ntar kalau dimati muazin Samsudin, kalau mati yang gantiin kayak dia siapa lagi gitu kata. Ya kan? Ya gitu. Nanya suara kayak dia kan jarang-jarang sih kan. Itu gimana caranya gitu. Nah itu hal-hal kayak itu ntar ada aja. Pokoknya kita nggak bisa duga tuh. Tahu-tahu ntar Allah kirimin emang namanya rumahnya Allah nih kan Baitullah nih. Ada aja imam mati, kita bingung. Biasa ya orangnya yang biasa tahrim subuh tuh, yang bangunin orang dari jam 4 udah buka-buka pintu, merbot mati, mikir ntar kalau dia mati siapa gantinya. Ntar ada aja udah pasti itu ada pokoknya. Gitu. Ya kayak muadzin kita kan sekarang nyari muadzin rada-rada susah juga, apalagi subuh. Dengan makanya ada yang musuh ajan, saat ajannya nggak salah nih yang ajan. Yang penting ada yang ajan, daripada kagak ada yang ajan gitu aja udah. Kadang-kadang ada orang suka protes doang. Saat nih ajan nggak ada yang lain. Lu ajan. Ituin aja, jangan protes mulu kerjaannya. Ngoreksi ajan nggak ada yang lain nanti. Lu ajan sih itu dong, jangan protes doang kerjaannya. Ngoreksi orang, lu bisa ajan nggak? Coba ajan, ada ajan. Nggak habis-habis. Hayya sholah, hayya alal faya sholah. Jadi kalau ajan kalau nggak biasa juga susah. Itu hadirin rahimakumullah. Ya jadi ya hidup di dunia kita dalam taat kepada Allah ini satu keberuntungan. Makanya kita beruntung nih. Ya. Beruntung daulatul hayah fa innahu ya'ishu fi taatillah. Dia hidup di dalam taat sama itu beruntung udah. Ya kayak begini kita nih. Alhamdulillah. Ya kan walaupun
ekonomi kita mungkin pas-pasan. Ya, emang Allah kasih begitu. Ini Ustadz Samsudin nih, kalau seandainya dia jadi kabar eskrim, dia nggak ada di sini dia. Iya nggak ada. Nggak ada di sini. Gitu. Makanya tuh Allah kasih tuh orang-orang yang rajin ke masjid yang duitnya pas-pasan biasanya. Ya dia kayak dikit aja dah. Ya udah nggak ada dah mana? Lagi ke Bali. Emang begitu, makanya untung gitu nih. Nggak jadi orang kaya banget, segini aja udah cukup, alhamdulillah. Gitu kan? Coba ente coba dah lihat dah orang-orang yang gitu. Ada nggak yang mau datang ke majlis-majlis ini? Ada. Sudah untung ente jadi begini. Ente kalau jadi kabar eskrim ente nggak ada di sini belum tentu. Gitu. Alhamdulillah ente. Jadi kita mesti syukurin udah, jangan ngelihat orang di komplek-komplek tuh enak banget ya rumahnya. Dia masuk mencet tin. Pakai remote buka pintu. Ya, enak. Hadirin rahimakumullah. Yaitu dunia berapa lamanya? Nggak lama. Yaitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi juga jangan menganggap orang yang kayak gitu nggak benar semua, belum tentu juga. Bisa jadi dia melakukan amal-amal yang kita juga nggak tahu. Tapi paling kagak kita jangan terlalu silau dengan yang kayak. Nah apa yang terjadi sama kita kayak gini? Ini alhamdulillah udah. Ya kayak Mail pada nama Mail. Ini kalau jadi kadit propam nih nggak ada di sini deh. Udah nggak bakal sempet datang ngaji. Aneh nggak sempet dah. Gitu. Nggak ada waktu. Begitu udah pasti. Tapi karena Allah kasih kita kelonggaran waktu, alhamdulillah bisa hadir, duduk. Emang kelihatannya simpel, sederhana. Tapi catatan malaikat itu yang luar biasa. Yang kita belum lihat itu catatannya. Nanti kalau kita udah meninggal dunia kita lihat. Itu hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, wa amma daulatuhu indal maut. Adapun keberuntungan dia ketika dalam kondisi kematiannya adalah dikatakan bi antahruja ruhuhu ma'a syahadati alla ilaha illallah. Ketika rohnya keluar itu disertai dengan persaksian bahwasanya ya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika dia meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha ilman akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah itu beriringan. Ya kalau yang pertama hidupnya udah taat, otomatis ketika mati kemungkinan untuk ucap la ilaha illallah 90%. Tapi kalau kehidupan di dunianya aja dia jauh dari Allah, nggak mungkin dia bisa ketika mati ngucap. Saat di sinetron ada, ente jangan nonton sinetron, itu malah lain, orang masih seger la ilaha illallah. La ilaha illallah itu nggak sembarangan orang kalau udah mau mati ngucap itu. Kalau masih hidup lah kita, jangankan orang Islam, non Muslim aja ngucap la ilaha illallah nggak bisa. Bisa, tapi itu ketika kita udah mau meninggal dunia, lidah kan udah kaku. Orang tuh kalau mau meninggal lidahnya keluh. Ada yang udah ngerasain? Belum ya? Begitu. Ya, tapi itu yang dikatakan Nabi, lidah akan. Tapi orang-orang yang baik itu akan Allah mudahkan lidahnya untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Begitu. Itu makanya hadirin, makanya kalau ada orang meninggal, orang tua kita, kerabat kita, saudara kita itu kalau kelihatannya kata dokter, Pak, Bu, ini pasien mohon maaf nih, ya dibawa pulang aja dah ke rumah ya. Kalau dokter udah ngomong begitu tuh, suruh bawa pulang, nah itu berarti dokter udah, kalau main catur sekak seter udah namanya ya. Ini rumahnya udah nggak lama lagi, bawa pulang ke rumah, ya udah disuruh, udah ngajiin aja dah. Apalagi yang BPJS disuruh bawa pulangnya dah. Gitu. Ya kan kalau yang bayar sih masih ditahan sama dokter biar bayarnya mahal. Kalau BPJS udah 5 hari habis sudah waktunya udah bawa pulang gitu. Pulang. Nah itu kalau lagi itulah ajarin tuh. Ya kalau kelihatannya udah napasnya udah mulai berat. Orang tuh kalau udah mau mati, orang mau mati itu kata orang yang pernah ngalamin mati suri, ya, itu dibilang ketika mengalami kematian gimana yang dirasakan? Itu dadanya rasanya kayak di. Karena kan dulu Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mau mati kan dia sempat cerita bagaimana rasanya. Jadi dada kayak
tindiin. Sekarang ente Ustaz Samsudin ente tiduran, siapa di sini yang paling gendut? Suruh didik di dada ente. Itu kayak begitu tuh orang mau mati. Dada kita rasanya nyesek. Makanya kalau yang suka ada nyesek-nyesek malam-malam, hati-hati udah tuh pokoknya tuh. Mati dan itu. Ya begitu, emang begitu. Itu hadirin jamaah. Jadi kematian itu seperti itu. Makanya dibilang ketika mengalami kematian itu dadanya seperti ditekan, napas susah. Susah. Makanya orang ketika mengalami itu dia buat ngucap kalimat la ilaha illallah berat. Kalau bukan karena amal soleh yang dia lakukan waktu dia hidup, gak akan bisa orang melakukan itu. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya ya kita ini kalau tahlilan la ilaha illallah, mate kemana, hati kemana sih masalahnya? La ilaha illallah. Kalau masih 10, 20 kita masih enak la ilaha. Nah kira-kira udah 50, la ilaha. Lama banget Ustaz belum habis juga. Standar kita tahlilan gocap doang la ilaha illallah, kalau udah lebih dari 50 ya. Dan ngitung-ngitung Ustaz berapa ya? Udah gocap udah lebih kayaknya nih. Yang tadinya suara la ilaha illallah, nyari makin ke sana la ilaha illallah. Makin sepi. Ente hadirin, ente kalau ikut orang-orang tarekat ya, Naksabandiyah, Qadiriyah, Saziliyah, macam-macam. Mereka itu kalau wirid beda sama kita. Mereka tuh kalau mengucap la ilaha illallah itu ngeresep ke dalam hatinya. La ilaha. Jadi beda, ente lihat orang-orang tarekat. Ya kalau lagi dari mukanya juga lain. Beda nih, kalau kita kan tahlilan la ilaha illallah. Dia lagi ngitungin orang, waduh. Ini berkat cukup kagak ya artinya? Nah, mulut la ilaha illallah, hatinya kemana-mana. Harusnya kan ketika la ilaha illallah, ini hati juga tidak ada Tuhan. Nah, kalau orang-orang tarekat tuh gitu, saya lihat memang gitu. Makanya ya rata-rata tuh ulama-ulama besar tuh rata-rata ikut tarekat semua. Kalau orang tua saya tuh tarekatnya Saziliyah dipakainya. Ya rata-rata tuh ada tarekat. Ya. Jadi mereka punya mursyid yang ngebimbing batin, ruh dan jasadnya dia. Ada yang bimbing. Tuh murabbil jasad waruh, yang membimbing jasad dan ruh. Itu orang-orang tarekat biasanya mampu tuh, ya guru-guru besarnya tuh ya, melakukan itu. Itu makanya cobain lah ikut tarekat. Ente nggak bener, guru ente tahu. Lu ngapain kemarin? Lah beneran orang kayak tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dulu Abah Hanom begitu. Dia udah ditalkin sama dia, ya. Ente ditalkin Ustaz Samsudin sama dia. Ente ngapain aja? Dia tahu. Gitu, dia tahu. Gitu hal-hal kayak gitu. Makanya kan akhirnya kita mau nggak bener, bingung, ntar dia tahu lagi. Gitu. Lu kemarin ngapain di puncak? Hah? Tahu dia gini-gini gitu. Itulah makanya kan akhirnya jadi bener. Tadinya kan nggak enak. Guru tahu, akhirnya lama-lama dia takut bukan nama gurunya tapi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, yang namanya al-tarekat gitu. Ya, udah Isa ya. Ada satu lagi nanti aja dah, udah Isa. Ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberi kehidupan kita, dijadikan kita soleh dan solehah. Mohon pada Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.